Ini yang berfirman Allah. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memberi. Doa adalah merupakan satu ibadah. Ibadah yang betul-betul ikhlas, ibadah yang betul-betul ketergantungan hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah doa. Kenapa? Karena doa adalah ketika dia berdoa, maka yang dia butuhkan hanya Allah, yang dia perlukan hanya Allah. Ketergantungan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu doa. Apa sih doa? Doa adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau berdoa, jangan hanya kebutuhan kita saja. Kita kalau berdoa itu jangan ketika kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi tunjukkan bahwa doa ini merupakan senjata kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu keterangan disebutkan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Bagaimanapun keadaan kita, lagi banyak masalah, lagi banyak problem, banyak kebutuhan, apapun, ketika dalam keadaan sempit, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar i'tiqad, meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang kita mohon, yang kita minta, bahwa permintaan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, tunjukkan bahwa ini adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan bahwa doa yang kita lakukan adalah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini perintah Allah. Misalkan kita lagi tidak ada masalah, misalkan kita juga lagi tidak ada problem, tidak ada kebutuhan yang harus selesai kebutuhannya pada waktu-waktu tersebut, maka tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah merupakan satu ibadah. Doa adalah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita berdoa juga tunjukkan bahwa doa ini adalah merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan bahwa rasa syukur ini bukan hanya rasa syukur keterpaksaan. Contoh-contoh begini, bahwa kalau kita diberikan seseorang, orangnya istimewa, kita diberikan oleh seseorang tersebut, mestinya kita memandang siapa yang memberi, bukan pemberiannya. Kalau ada orang yang istimewa nih, memberikan sesuatu kepada kita, apapun yang diberikan orang tersebut, tentunya kita akan memandang yang memberi, bukan pemberiannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandanglah siapa yang memberi. Allah, zat maha segala-galanya, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha menyelesaikan segala problem. Maka tunjukkan bahwa kita ini berdoa kepada Allah, apapun hasilnya yang Allah berikan kepada kita, tunjukkan bahwa bukan semata-mata pemberiannya, tapi bahwa ini adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha segala-galanya. Tunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mengatakan bahwa rasa syukur ini jangan hanya ditunjukkan keterpaksaan, tapi tunjukkan rasa syukur ini benar-benar bahagia di dalam hati kita dan pikiran kita. Tunjukkan bahwa rasa syukur ini benar-benar kebahagiaan yang memang betul-betul Allah berikan kepada kita semuanya. Contoh nih, rasa syukur ini
akan membawa dampak positif pada kehidupan kita. Rasa syukur ini adalah energi positif dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ini ayat ini sudah populer. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kata Allah, janji ini Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah. Betul ini. Tepat Allah mengatakan demikian. Karena apa? Dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan rasa kebahagiaan kita, apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa senang, maka energi positif akan datang kepada kita. Rasa syukur ini bisa akan menambah imun kesehatan kita. Rasa syukur ini bisa menambah kesehatan mental kita. Rasa syukur ini bisa akan menambah wawasan ide-ide cemerlang pada diri kita. Rasa syukur ini akan menghilangkan stres-stres. Rasa syukur ini akan menciptakan hal-hal yang positif pada tubuh kita. Ini rasa syukur. Maka ciptakan rasa syukur ini jangan hanya keterpaksaan. Kadang-kadang kita ini rasa syukur ini tercipta ini kadang-kadang karena keterpaksaan. Contoh rasa syukur keterpaksaan nih. Ya udahlah kayak gini aja wis, disyukuri apa anane. Ya. Enggak, jadi rasa syukur ini benar-benar masuk pada diri kita, dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Maka semua energi syukur ini akan terbentuk pada kesehatan kita, mental kita, hati kita, pikiran kita menjadi pikiran yang positif, hati kita menjadi hati yang selalu berhusnudzon, bersangka baik kepada orang lain. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini, ya, sering kita juga mendengarkan banyak ya ulama-ulama kita menyusun beberapa zikir-zikir, ya, beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang kita kenal dengan kata istighosah. Ya. Istighosah ini artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk daripada doa. Ya. Tentunya ada beberapa kalimat, beberapa susunan istighosah di kalangan ulama-ulama kita yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Apalagi di kalangan Nahdiyin, di kalangan organisasi kita Nahdlatul Ulama, itu banyak susunan istighosah. Silahkan membaca doa-doa tersebut, susunan-susunan tersebut. Setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa yang kita minta, apa yang menjadi kebutuhan kita, cita-cita kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita semua yang membaca istighosah tersebut. Sampai dari begitu pentingnya ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Ini bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasrah dibarengi dengan usaha kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Ya. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat ini jangan kayak gini loh, jangan ya sudahlah Allah ya bakal mengijabahi doa. Jangan. Tapi ini yang ngomong Allah. Ini yang berfirman Allah. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memberi. Kalau Anda diiming-imingi orang, diiming-imingi pejabat saja, nanti kalau kamu bikin kayak gini, nanti saya akan bantu nih. Itu aja harapan kita sudah besar. Apalagi ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita harus yakinkan bahwa Allah akan mengijabahi segala
doa-doa kita yang akan yang kita panjatkan.